Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang judul penelitian awal kami yaitu tentang rancangan UX aplikasi pencarian tempat nongkrong menggunakan metode design thinking untuk mempermudah menemukan tempat nongkrong yang sesuai kebutuhan di Kota Surabaya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok NOYU dengan anggotanya saya sendiri yaitu Rehan Kolbi Ramadan dengan NPM 008 dan teman saya. Saya Ilham Gulian Octavio dengan NPM 034. Yang pertama kita bahas yaitu tentang latar belakang. Ada gaya hidup. Gaya hidup anak muda sekarang mengalami perubahan. Kebanyakan anak muda sekarang sering berkumpul secara santai atau biasa disebut dengan nongkrong. Kegiatan nongkrong ini sering dilakukan oleh anak muda sekarang, khususnya anak kota Surabaya. Biasanya tujuan mereka nongkrong adalah menghilangkan stres, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Tempat nongkrong biasanya di kafe ataupun coffee shop. Di daerah Surabaya sendiri banyak sekali tempat yang digunakan untuk nongkrong. Namun nyatanya mereka selalu kebingungan untuk mencari tempat nongkrong yang sesuai kebutuhannya. Misalnya tempat nongkrong yang memiliki harga murah, suasana yang bagus, menu yang variatif, fasilitas yang memadai, dan lokasi yang strategis. Kurangnya informasi mengenai tempat nongkrong tersebut menjadi permasalahan bagi mereka. Oleh karena itu, dibuatkanlah sebuah desain UX aplikasi tentang pencarian tempat nongkrong yang menggunakan metode design thinking agar bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh anak muda tersebut, sehingga bisa diterapkan di rancangan UI UX aplikasinya. Hal itu agar mempermudah dalam mencari tempat nongkrong sesuai kebutuhan mereka. Next. Perumusan masalah. Ada tiga permasalahan yang kita ambil dari latar belakang. Yang pertama yaitu apa kendala utama yang dihadapi anak muda dalam mencari tempat nongkrong yang sesuai dengan kebutuhan mereka di Surabaya dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, bagaimana pengaruh desain UX aplikasi pencarian tempat nongkrong terhadap kenyamanan dan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Yang ketiga, bagaimana menciptakan solusi yang inovatif dan menarik untuk membantu anak muda menemukan tempat nongkrong yang sesuai dengan kebutuhan mereka di Surabaya. Next. Berikutnya ada tujuan. Ada tiga tujuan. Yang pertama, membuat rancangan UX aplikasi yang membantu dalam melakukan pencarian tempat nongkrong sesuai kebutuhan anak muda. Yang kedua, meningkatkan pengalaman visual para pengguna dalam menggunakan aplikasi nantinya. Yang ketiga, membantu pengguna dalam memahami penggunaan fitur dan menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dalam aplikasi. Next. Ada manfaat. Ada tiga manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan ragam pilihan tempat nongkrong yang sesuai dengan kebutuhan anak muda sekarang. Yang kedua, membantu mengurangi kebingungan anak muda dalam menemukan tempat nongkrong yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan informasi yang bermanfaat dan menarik tentang tempat nongkrong. Next. Baik, selanjutnya pada bab 2 itu ada yang pertama tren nongkrong. Nah, di sini kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu kegiatan nongkrong itu sendiri. Kegiatan nongkrong telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda, terutama di kota besar seperti di Surabaya. Dulu, kegiatan nongkrong hanya terbatas pada warung kopi kecil dengan aktivitas yang sederhana, seperti sekedar berkumpul bersama teman. Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan nongkrong telah mengalami perubahan yang signifikan di mana kegiatan ini dilakukan untuk berbagai alasan seperti menghilangkan stres, mengerjakan tugas, atau hanya menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas, dan lokasinya tidak hanya terpaku pada warung kopi kecil. Yang kedua yaitu ada pemilihan tempat nongkrong. Menurut penelitian The Nielsen Regional Retail Highlights, menyatakan ramainya anak muda mengunjungi tempat nongkrong karena konsep tempat dianggap sesuai dengan gaya hidup mereka. Ada beberapa faktor utama yang menjadi alasan untuk memilih tempat nongkrong, seperti lokasi yang strategis, tempat yang nyaman, menu minuman dan makanan yang variatif, kisaran harga atau kisaran harga makanan atau minuman yang tidak terlalu mahal, serta adanya akses WiFi. Suasana santai di tempat nongkrong juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan yang seperti contohnya dapat datang dengan sandal jepit dan celana pendek. Yang terakhir yaitu fakta di lapangan. Meskipun ada berbagai pemilihan tempat nongkrong dengan konsep yang menawarkan menu dan suasana inovatif, ternyata masih banyak anak muda yang mengalami kendala dan kesulitan dalam menemukan tempat nongkrong yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
karena kurangnya informasi dan relevan. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran akan ragam pilihan tempat nongkrong yang tersedia di kota-kota besar, terutama di kota Surabaya. Lalu selanjutnya ada metode design thinking. Design thinking sendiri adalah suatu cara untuk berinovasi dalam menangani kebutuhan orang. Metode ini biasanya digunakan oleh para desainer untuk menyelesaikan masalah mereka dengan menggunakan pendekatan yang dimulai dari memahami kebutuhan pengguna dan menghasilkan ide-ide baru. Metode ini memungkinkan pengembangan untuk menciptakan solusi yang berfokus pada pengguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Pada metode design thinking ini memiliki beberapa tahap atau lebih tepatnya 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap empathize, yang kedua tahapan define, yang ketiga tahapan ideate, yang keempat tahapan prototype, dan yang terakhir yaitu tahapan testing. Lalu ada UI UX. UI sendiri atau user interface adalah tampilan yang dilihat oleh pengguna saat menggunakan sebuah sistem. Sedangkan UX adalah user experience atau keseluruhan pengalaman yang dirasakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan sistem tersebut. Nah, tujuan dari user interface sendiri adalah menciptakan antarmuka yang intuitif dan menarik bagi pengguna. Sementara atau user experience bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan efisien saat menggunakan aplikasi. Nah, lalu ini kutipan yaitu design is not just how something looks, but also how something function. Artinya desain bukan sekedar bagaimana sesuatu itu terlihat, tapi juga bagaimana sesuatu itu berfungsi. Nah, sesuatu yang dimaksud di sini adalah sebuah sistem aplikasi yang telah dibuat. Nah, kutipan ini berasal dari Jonathan Ive atau biasanya dipanggil dengan Johnny. Beliau adalah desainer asal Inggris dan merupakan wakil presiden senior desain di perusahaan Apple. Oke, pada bab kedua yang terakhir ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini adalah sebagai acuan yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu berjudul perancangan user interface pada aplikasi pencari kos dengan metode design thinking dari Hidayat Mauluda Misriati dan Arianti yang dipublikasikan pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang penerapan metode design thinking dalam perancangan antarmuka pengguna pada aplikasi pencarian kos-kosan. Yang kedua yaitu berjudul 104 titik kafe. Aplikasi pencarian kafe menggunakan metode algoritma Uncolony, Kota Palangkaraya berbasis Android. Dari Perdana Lestari dan Nugraha Ningsih yang dipublikasikan pada tahun 2022. Penelitian ini mengulas penerapan metode penelitian Uncolony dalam pengembangan aplikasi pencarian kafe di kota Palangkaraya berbasis Android. Yang ketiga, yaitu berjudul Analisis dan Perancangan UI UX website Royal Latan Saman menggunakan metode UCD atau User Centered Design dari Hakim Muriatmoko dan Zulkarnain yang dipublikasikan pada tahun 2022. Penilaian ini membahas analisis dan perancangan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna atau kita biasanya sebut UI UX dalam konteks website Royal Latan Samar menggunakan metode UCD. Selanjutnya ada bab 3 tentang metode penelitian. Metode yang kita gunakan yaitu ada metode design thinking. Yang pertama yaitu empathize. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap masalah yang terjadi, yaitu tentang masalah kebingungan anak muda dalam menemukan tempat nongkrong yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengamatan tersebut bisa dilakukan dengan proses wawancara atau memberikan kuesioner berupa pertanyaan kepada anak muda, khususnya daerah Surabaya. Yang kedua ada Devina. Tahapan kedua ini melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan dari kuesioner yang telah disebarkan pada tahap sebelumnya. Dengan memiliki data tersebut, bisa disaring terlebih dahulu untuk diambil keputusan dan akan dijadikan sebagai acuan pada tahapan selanjutnya. Yang ketiga ada ide. Tahapan ketiga ini melakukan pengembangan ide dan solusi dari tahapan sebelumnya. Pengembangan ide dan solusi ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang diangkat serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Solusi ini bisa berupa fitur-fitur yang akan tersedia di aplikasi nantinya. Oke, selanjutnya tahapan keempat, prototype. Ini mulai membuat desain awal dari sebuah produk berdasarkan fitur-fitur yang telah direncanakan pada tahapan sebelumnya. Output atau hasil dari tahapan ini berupa prototipe yang siap untuk diujikan. Nah, tahapan kelima yaitu tes atau testing.
Nah, tahapan kelima ini melakukan pengujian terhadap desain produk atau prototipe yang telah dibuat pada tahap keempat. Nah, pengujian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan aplikasi lebih lanjut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Baik, sekian dari kelompok Noyu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.